Halo Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain episode lewat jam malam semua tentang energi kamu dan sekitar kamu. Oke. Yang semoga bermanfaat untuk membantu kita, kamu sendiri, untuk melangkah ke depan, bukan ke belakang, bukan di tempat, tapi ke depan, dengan membaca keadaan, suasana, situasi sekitar kita yang tak tampak, ya, hanya bisa dirasa. Tapi di saat kita fokus pada hal-hal lain, kita tidak bisa merasakan hal-hal yang tidak terlihat tadi, tapi fokus sibuk dengan yang lain. Kecuali kalau sebuah rasa itu bikin kita senang banget atau bikin kita bete banget. Yang di tengah-tengah kita cenderung lebih melupakan dan tidak menyadari, bahkan yang jelas tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada. Dan bersama dengan waktu itu akan terakumulasi yang bisa akan merugikan kita sendiri, membebani kita sendiri, karena kita tidak aware, ya, tidak sadar. Tapi dengan menyadarinya mungkin bisa kita transformasi untuk energinya bisa kita transformasi untuk membantu kita maju atau enggak. Challenge-nya kadang sesuatu hal itu di luar kuasa kita, jadi kita harus bisa juga melepaskan yang memang akan merugikan kita sendiri. Oke. Nah, di kali ini formatnya gue bikin berbeda. Oh ya, gue ngomong untuk Virgo Ascendant atau Rising Sign, Sun Sign, dan Moon Sign. Ya. Ascendant Sign itu untuk melihat apa yang akan termanifestasi menjadi kenyataan di kita. Sun Sign itu untuk soul kita, apapun yang terjadi di dalam diri kita. Dan Moon Sign itu tentang perasaan atau mood kita, yang kita sadarin atau kita sadarin atau enggak, mau akuin atau enggak, perasaan kita itu yang selalu memicu kita dalam berpikir dan bertindak. Oke, jadi penting Moon Sign. Nah, di sini gue bikin 12 format rumah konstelasi zodiak yang kita pasti berhubungan dengan energi semesta dan pergerakan planetnya, ya. Karena gue lebih ke tarot scope. Gue padu-padatkan antara intuisi dan energi semesta yang jauh lebih besar dibanding bumi, bahkan individu sendiri. Daripada ngoyo ngelawan, mendingan kita memanfaatkan energi yang ada, ya kan. Gue bikin 12 ini artinya, dan sebagai ascendant, Virgo ascendant, Virgo sebagai gue perlakukan sebagai gue taruh di rumah pertama. Oke. Nah, kita mulai aja langsung, ya. Seperti famous quote bilang, the best prediction of the future is to create one. Jadi ramalan terbaik tentang masa depan adalah menciptakannya. Jadi kita mencoba untuk membaca keadaan kita sekarang, situasinya kita sekarang, energinya bagaimana, supaya kita bisa meng-create apa yang kita mau. Dengan mengumpulkan, dengan bermain dengan flow. Oke, Virgo. Mars lagi di Aries, yaitu di rumahnya, ya, yang artinya kita selalu ingin bertindak, berbuat sesuatu produktif dan segala macamnya. Asal kalian tahu, bulan depan Mars itu akan retrograde. Jadi manfaatkan keinginan bertindak ini lebih produktif lagi, sesuai dengan apapun rencana kalian yang kalian ingin lakukan, ya. Aries itu lagi di rumahnya, jadi bahkan double, berlipat-lipat. Tapi dia square dengan Pluto. Pluto itu kan adalah self transformasi, ya. Yang mana Mars juga sendiri sebenarnya Scorpio juga layaknya Pluto, ya. Langsung jadi Mars itu di Aries kan. Aries itu ada di rumah ke-8 kalian, yaitu tentang seks, intimacy, merging, shared finance, partners resources, joint venture, warisan, properti, dan segala macam, ya. Kalian dapat energinya King of Wands, energinya Aries sendiri, ya. Dan itu akan apapun tindakan yang kalian lakukan di situ, itu akan membawa kebahagiaan, happiness, bahkan pencerahan di area income
money, values, ya, prioritas kalian sendiri, bahkan etika dalam bekerja. Energinya Leo, yang sangat percaya diri, goal getter, ya kan, self determination, determine, dan mengekspresikan diri yang kuat. Pluto itu di Capricorn. Itu ada di rumah kelima kalian, yaitu House of Pleasure. House of Pleasure, House of Joy. Kalian dapat Death, Self Transformation, energi Scorpio, energi Pluto. Dan Capricorn ada di rumah kelima kalian. Jadi masalah kreativitas kalian, masalah apapun yang kalian ingin mulai, ya, fertilitas, ide, project, investment, bisnis, kerjaan, komitmen, kontrak, fertility, ya, harus ada yang dikelarin. Self transformasi. Dan karma juga di sini, Saturn juga di sini, Jupiter juga di sini, keberuntungan kalian juga di sini. Tapi semuanya itu harus self transformasi. Kalau enggak semuanya mandek. Dalam Virgo, dalam. Tantangan kalian adalah di rumah ke-11 kalian, ya, komitmen. The Hierophant, tradisi, komitmen, institusi, spiritual, guru. Kalian harus mengakhirkan salah satu. Dan ini ada di house, harapan ini ada di house, di rumah ke-11 kalian, yaitu House of Friendship. Networks kalian, pertemanan kalian. Dan ini juga di, Pluto ini ada di House of kelima kan. Rumah kelima kalian tuh kan pleasure, ya, ada romance, ada love affairs, ada kreativitas kalian, dan self expression kalian. Challenge-nya adalah komitmen itu sendiri, spiritual, institusi, ya kan? Dan itu ada di rumah pertemanan kalian. Networks kalian, teknologi kalian, kesadaran kalian dalam bersosialisasi, keadilan sosial dan kemanusiaan di situ. Ada harapan di situ yang kamu harus akhiri untuk mendapatkan harapan-harapan dan sebagaimana mestinya nilai-nilai itu, karena Hierophant adalah tentang nilai, komitmen, value, ya, struktur. Challenge-nya karma kalian. Venus di Cancer. Venus di Cancer itu berarti exactly. Venus di Cancer artinya kita semua jadi sensitif, oke. Dan Cancer itu ada di House of Friendship kalian. Sangat bikin sensitif. Full moon in Aquarius yang sudah lewat, ya, itu kan menandakan ada yang harus ending, ya, ada yang ending di salah satu sektor kehidupan kita, entah itu bisnis, investment, tabungan, rumah, properti, pernikahan, pekerjaan, whatever, ya. Itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu adalah kegiatan kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, efisien atau tidak, bagaimana kita menganalisa segala sesuatu, kesehatan kita sendiri, dan bagaimana kita melayani orang lain, oke? Dan bagaimana kita berorganisasi. Kalian dapat Aquarius ini, full moon in Aquarius, ya, energinya kalian dapat entertainment, instant gratifikasi, kebahagiaan yang semu,
atau pelarian, distractions. Too much to drink too much, partying a lot, berpesta-pesta selalu, ya. Kebiasaan-kebiasaan kalian, keseharian kalian yang ini juga mempengaruhi adalah challenge-nya adalah rumah ke-12 kalian, yaitu karma, ending, closure, healing, limiting beliefs, alam bawah sadar kita dan spiritual, ya. Di rumah ke-12 itu kalian dapat the world, energinya Aquarius, yang artinya completion, harus kelar, ending, ya. Semua instant gratifikasi ini harus, challenge kamu adalah merubah kebiasaan-kebiasaan diri kamu untuk kesehatan kamu sendiri, untuk mendapatkan kualitas dalam memberikan servis atau pelayanan kepada orang lain, dan bagaimana menggunakan waktu kamu waktu dan hidup kamu secara efisien. Dan di situ ada harapan-harapan di sini. Kamu terinspirasi dong. Ini energi Aquarius. Dia lebih ke visi sebentar ya. Ini kalian terinspirasi loh untuk memulai yang baru, visi-visi yang baru. Jadi ending ini tidak terlalu signifikan sih sebenarnya. Kelihatannya begitu, rasanya begitu ya. Karena kalian terinspirasi untuk masa depan yang lebih cerah. Itulah bagusnya full moon in Aquarius ya. New moon in Leo, dan matahari juga lagi di Leo season ya. Tapi Merkuri juga di Leo. Merkuri itu komunikasi, bagaimana kita berpersepsi, bagaimana kita belajar lagi untuk memperluas wawasan kita, dan bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita berkomunikasi, yang jelas itu ada di Leo. Oke. Itu ada di rumah ke-12. Karena kamu di rumah pertama, jadi rumah ke-12 itu Leo. Ending, healing, ya. Ya itu tadi tantangannya. Untuk memulai segala sesuatu yang baru, kamu harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, kegiatan-kegiatan kamu sehari-hari. Yang menyenangkan itu. Tapi kamu lebih punya inspirasi untuk ke depan. Jadi rasanya kurang nggak terlalu berat gitu loh. Gimana sih? Ya kan? Di Cancer. Oke, Uranus di Taurus. Uranus di Taurus itu adalah di rumah ke-9 kalian. Energi Cancer, Pisces atau Scorpio. Ya menurutku sih energi Cancer ya. Tentang emosional kita, tentang perasaan kita, tentang cinta. Dan ini di rumah ke-9 kalian. Rumah ke-9 itu adalah travel, wisdom, filosofi, ya. Foreign, sesuatu yang asing. Travel itu tentang segala sesuatu yang berjarak. Entah jadi jaraknya dekat jadi jauh, jauh jadi dekat, atau memang tentang internasional, tentang travel itu sendiri, tentang relokasi, ya. Ganti haluan, berubah haluan gitu maksudnya. Tentang cross culture relations, tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang. Tentang foreign itu bisa asing, yang sesuatu yang memang tidak biasa, yang tidak pada umumnya, sesuatu yang memang kita tidak kuasain, sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang baru. Rumah ke-9. Challenge-nya ada judgment di sini. Energi Scorpio. Judgment itu rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi, kesempatan kedua untuk membenarkan. Ini juga termasuk bagian dari karma, karena semesta. Ya, gitu.
untuk memperbaiki, kesempatan kedua untuk memperbaiki, mengakhiri sesuatu yang memang kayak luka yang masih terbuka gitu. Dan ini, energi ini ada di rumah ketiga kalian, yaitu Merkuri, yaitu komunikasi dan bagaimana kalian berpersepsi, dan tentang apapun yang kalian pelajari hingga saat ini, dan ini juga berhubungan dengan teknologi, kontrak. Di rumah ketiga kalian, di situ energinya Virgo, Libra, Scorpio ya, pas di rumahnya Scorpio. Sedangkan di rumah kalian sendiri, di rumah 1 Virgo ya, kalian ada 8 of Cups kebalik. Kalian ingin membawa kembali sesuatu yang sudah kalian tinggalkan. Dan itu berhubungan dengan rumah ketujuh kalian, itu ada di rumahnya Pisces. Rumah ketujuh itu challenge-nya untuk stabilitas, kemapanan, kemewahan, bahkan ya, kecukupan, komitmen. Ini juga komitmen rumah tangga, struktur dan fondasi. Itu rumahnya Pisces, itu lagi Pisces lagi, rumah Pisces di situ, yang artinya, dan Neptune pun lagi di situ retrograde. Kalian diminta merevaluasi apa yang namanya, apa yang bernilai buat kalian, idealisme kalian apa, fantasi kalian apa, mimpi kalian apa, goal kalian apa, spiritual kalian apa, kemapanan sendiri itu apa, stabilitas itu apa. Energinya kamu akan kembali ke situ. Dan di rumah keempat, yaitu home and family ya, dan self care kalian contemplating, kalian lagi merenung, meditasi, healing akan, ini di rumah ke-11, ke rumah 10 kalian, status kalian. Rumah ke-10 itu house of status, social status. Jadi status kalian, reputasi kalian, public image kalian, dan perilaku practicality kalian sendiri. Struktur kalian, long term goals kalian yang kalian kehilangan. Kehilangan atau akan kehilangan. Dan energi, oh iya gue lupa, energi secara keseluruhan kalian adalah the moon, energinya Cancer atau Pisces, tentang segala sesuatu yang disembunyikan atau tersembunyi atau tidak tampak, tentang perasaan kamu sendiri yang tidak pernah terungkapkan, tentang rahasia-rahasia lain. Ini oke. Tema reading kamu baru gue baca sekarang. Self reliance. Don't be afraid to fly solo. Jangan takut terbang sendiri. Yang kuat dan tegar. Dari Goddess and Guidance, kalian dapat energi Pisces. Hathor, Pisces itu di rumah ke-7 kalian, relationship ya. Hathor, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Jadi belajarlah menerima apapun itu. Itu akan meningkatkan intuisi, energi, dan kemampuan dalam memberi ke orang lain. Energi Pisces.
Kalian dapat satu lagi, Pele, divine patience. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Jujurlah pada diri kamu sendiri, apa yang kalian benar-benar inginkan. Seks, intimacy, fantasi kalian apa? Neptune, Pisces. Yang kalian harus reevaluasi sendiri. Apa yang kalian pikir itu bernilai dari semua limiting beliefs kalian itu tadi ya. Energi Aquarius tentang harus berakhirnya limiting beliefs, kepercayaan-kepercayaan lawas kalian tentang kesenangan itu sendiri. Semesta, apa kata semesta untuk kalian? My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Jadi energi saya menciptakan kenyataan saya. Apa yang saya fokuskan akan menjadi kenyataan. Jadi hati-hatilah dalam berpikir. Berhati-hatilah dalam berpikir. Fokus atensi. Satu lagi. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Ketika saya bersandar terhadap keyakinan dan kepercayaan saya kepada semesta, damai menjadi nyata. Right Vigo, gue tadi udah foto ini, nanti akan gue masukin juga supaya kalian juga bisa ngeliat semuanya, karena emang udah gue potong bagian ngocoknya biar nggak terlalu panjang. Untuk kalian semua yang emang baru join dan baru kali ini nonton gue dan suka gimana cara gue baca, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk kalian semua yang memang udah di channel gue, makasih banyak akan komen, like, share, dan support ke channel dengan donasinya. Sampai ketemu di episode berikutnya, yaitu di bonus asmara, love, lust, or karma. Dah.